Halo semua, Anda sudah merasa Anda bisa pakai AI? Anda sudah bisa melakukan pekerjaan lebih cepat dengan menggunakan AI? Contohnya Anda bikin presentasi dengan AI atau Anda bikin email dengan AI, tapi kok Anda merasa ada yang kurang ya? Anda merasa bahwa kok saya jadi sekedar orang yang memakai AI? Kalau Anda pengusaha UMKM, Anda berpikir bahwa kok tim saya belum bisa memakai AI dengan benar ya. Anda tahu ada level berikutnya ini pasti, tapi Anda nggak kebayang apa ya level berikutnya. Masalahnya bukan ada pada skillnya, tapi pada cara berpikir tentang AI itu sendiri. Kita akan bahas. Ini realitas gak enaknya. Semua orang itu bisa pakai AI. Mungkin tahun depan prompting udah bukan jadi sesuatu yang hebat lagi. AI akan semakin pintar, promptnya akan bisa menghandle prompt dengan lebih sederhana. Jadi orang yang bisa prompting itu akan jadi komoditas. Betul, untuk hal-hal yang sangat khusus, kemampuan untuk prompting itu tetap dibutuhkan atau prompt engineer itu tetap dibutuhkan. Tapi untuk 80-90% case AI akan bisa menghandle ini dengan lebih mudah. Ini bahayanya kalau mindsetnya, apalagi kalau Anda seorang pebisnis UMKM, mindsetnya adalah pada saat Anda mempunyai mindset sebagai AI operator, Anda akan lebih fokus pada tugas yang bisa diselesaikan oleh AI. Junior Anda atau orang yang kerja di bawah Anda akan mudah juga untuk melakukan hal ini sebenarnya. Dan yang jadi masalah adalah sebagai pemilik atau eksekutif di UMKM, Anda masih stuck di levelan untuk memakai AI sebagai eksekutor, bukan di level strategiknya. Dalam AI first business, itu yang paling dihargai atau paling besar bobotnya itu bukan dari kecepatannya, tapi dari transformnya. Untuk itulah gap antara AI sebagai eksekutor dan AI sebagai leader itu gapnya akan semakin tinggi. Sementara Anda sibuk menjadi AI operator, memikirkan bagaimana AI bisa lebih cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, ada orang-orang yang seperti Anda yang sedang sibuk berpikir bagaimana AI menggantikan workflow satu departemen. Anda pasti bisa tebak siapa yang akan menang. Tapi kabar baiknya gini, ini itu bukan perubahan yang perlu Anda pikirkan, tapi lebih kepada mindsetnya. Hari ini saya akan memberikan satu framework sederhana gimana anda menaikkan dari level AI sebagai operator, kemudian mengubah AI itu jadi satu bagian yang terintegrasi dengan satu sistem atau AI first business. Kita namakan saja framework ini adalah AI assistant versus AI architect. Penjelasan sederhananya seperti ini. Pada saat Anda memakai AI sebagai asisten, Anda akan berpikir untuk apa yang bisa dilakukan AI ini untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan pada saat Anda berpikir tentang bagaimana AI ini menjadi AI arsitek, apa yang Anda pikirkan adalah bagaimana AI ini untuk bisa mendesain satu sistem. Analoginya simple. Analoginya misalnya gini, kita punya masalah di rumah, rumahnya kebanjiran. Pada saat kita berpikir AI assistant, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengeringkan rumah dengan lebih cepat. Tapi pada saat kita berpikir di levelan AI arsitek, bagaimana kita mendesain supaya itu tidak kejadian. Drainase apa yang harus kita bereskan di sekitar rumah. Shift sederhana seperti inilah yang bisa membedakan Anda dengan 95% pengguna AI lainnya. Saya akan tunjukkan gimana caranya secara step by step. Yang pertama, kita akan melihat dulu. Nanti sudah ini kita akan lihat bagian AI arsitek, tapi kita lihat dulu bagian AI sebagai asisten. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya itu ada 3. Kita berpikir selalu apa satu tugas yang bisa diselesaikan oleh AI ini. Nggak bisa di-scale. Kemudian Andanya yang harus mengerjakan, jadi masih ada bottleneck di Andanya. Hemat waktu ya, tapi nggak transformatif sistemnya. Contoh nih, yang pertama, tuliskan dong email buat klien X. Atau buatkan rangkuman meeting hari ini. Atau buatkan 10 ide tentang apa yang mau dipost di Instagram misalnya.
Anda lihat ini akan mempercepat, betul. Mungkin ini bagus, ini berguna, tapi ini nggak membedakan Anda dari siapapun. Sama aja, 90-95% orang menggunakannya. Apa bedanya? Ini bisa membuat pekerjaan aja lebih cepat, iya. Tapi apakah AI ini menjadi lebih transformatif? Kita lihat sekarang bedanya. Pada saat Anda ada di mindset AI sebagai arsitek, itu bukan lagi task atau tugas yang harus diotomatisasi, tapi gimana workflow dia otomatisasi. Dan ini tuh harus bisa di scale, seberapa besar pun nantinya itu harus bisa di scale. Dan hal yang paling penting, semua yang dilakukan oleh AI-nya akan mentransformasi perusahaan Anda. Jadi gimana seorang arsitek atau seorang yang mempunyai pola pikir AI sebagai arsitek berpikir, mereka akan berpikir seperti ini. Bagaimana proses ini bisa berjalan kalau nggak ada gua? Misalnya kayak gitu. Sistem apa yang bisa saya rancang buat itu? Bagaimana ini bisa membuat impact ke dalam perusahaan saya? Jadi kalau kita lihat perbedaan kuncinya ada di mana? Perbedaan kuncinya ada di kalau kita di asisten, kita berpikirnya adalah lakukan ini untuk saya. Kalau di arsitek, kita berpikirnya adalah bagaimana ini diotomatisasi. Di asisten sekali pakai. Di arsitek kita akan bicara gimana ini berulang dan otomatis. Di arsitek mungkin Anda nggak happy dengan hemat 1-2 jam. Pada saat Anda di pola pikir arsitek, hematnya harus 10 jam misalnya. Yang menarik ini, yang paling menarik untuk bisnis adalah pada saat Anda berpikir AI sebagai asisten, Anda berpikir impact-nya untuk diri Anda sendiri. Tapi pada saat Anda berpikir arsitek, AI sebagai arsitek, mindset-nya, yang Anda pikirkan gimana AI mentransformasi perusahaan saya. Kita akan lihat satu contoh. Satu contoh ini adalah tentang bagaimana customer feedback misalnya. Pada saat Anda ada di posisi mindset AI sebagai asisten, Anda masukkan ke dalam sistem customer feedback-nya, kemudian udah itu Anda tanya ke AI-nya, tolong rangkumin dong 20 feedback customer yang saya terima nih minggu ini. Hasilnya apa? Hasilnya Anda diberikan summary-nya seperti apa. Mungkin Anda hemat waktu berapa? Saya nggak tahu. Mungkin 30 menit, 1 jam. Impact-nya personal. Begitu Anda shifting, Anda melihat mindset-nya adalah AI arsitek, Anda akan melihat bagaimana sih saya nih bisa mendesain otomatisasi dari feedback customer, kemudian secara otomatis feedback customer ini akan diolah oleh AI, kemudian setiap minggu AI harus ngasih laporan ke saya. Misalnya, top 3 issue apa aja minggu ini di customer, recommended action-nya apa. Hasilnya adalah sistemnya berjalan sendiri. Ini yang namanya impact. Waktu yang dihemat banyak, bukan sekali tugas. Ini mungkin satu flow akan dihemat, mungkin 2-3 jam dalam satu minggu. Impact-nya apa? Impact-nya ini adalah Anda sekarang benar-benar untuk si customer feedback ini, Anda data driven. Dan data driven-nya di backup oleh AI. Menurut Anda, mana yang lebih bagus? AI assistant atau AI arsitek? Tulis di bawah ya. Contoh lainnya, misalnya nih, kita mau buat 10 ide buat Instagram gitu. Terus Anda minta kayak AI-nya, buatkan dong saya 10 caption buat Instagram untuk produk launch kita nih, kita punya produk baru. Hasilnya apa? Ya Anda diberikan 10 captionnya. Bisa di-repeat nggak? Nggak tahu. Kemudian value-nya apa? Ya itu, value-nya ada tactical aja, Anda punya 10 pilihan, itu caption yang bisa Anda pilih. Apakah nggak bagus? Ya bagus, kan tetap aja ada penghematan di situ. Tapi problemnya adalah pada saat Anda mindsetnya adalah AI sebagai arsitek, gitu. Gimana ya, saya bisa ngebuat konten kalender dalam 1 bulan, tapi saya kerjanya cuma 1 jam. Nah, itu yang harus dipikirkan. Pada saat dipikirkan, Anda nggak mungkin hanya menggunakan kayak tadi, masuk ke chatbot, terus udah itu Anda ketik, terus Anda tanya, tolong buatkan dong caption selama 1 bulan. Bingung ya AI-nya. Tapi Anda pasti akan berpikir, gimana ya AI ini bisa menganalisa top performing post-nya, kemudian ngeidentifikasi pattern-nya, kemudian dia nge-generate konten pilarnya misalnya, kemudian udah itu nge-scheduling, nge-suggest schedulingnya seperti apa, terus kita tinggal approve. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk itu? Sales reporting juga sama kan. Anda bisa punya sales report gitu dalam satu minggu, kemudian Anda masukkan Excel-nya atau CSV-nya ke AI, terus kemudian Anda tanya, tolong analisa dong, kasih insight saya dong tentang data dari penjualan 1 minggu ini. Hasilnya apa? Ya hasilnya akan ada satu data analisis yang bisa Anda baca. Gitu. Effortnya tinggi kan, setiap minggu Anda harus lakukan itu. Kemudian
Yang didapat apa ya, hasil analisa minggu itu. Tapi begitu Anda shift mindsetnya menjadi seorang AI arsitek, yang dipikirkannya harus seperti ini. Bagaimana ya saya bisa mengkoneksikan sales data dengan AI untuk bisa tracking real time terhadap target. Automatic alert kalau ada pattern yang enggak sesuai. Weekly trendnya seperti apa. Dan segala macam. Jadi pertanyaan kuncinya gini, gimana sih, apa sih yang harus dilakukan supaya kita shift mindsetnya itu? Yang pertama adalah setiap kali kita mau memakai AI, coba pikirkan 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya perlu melakukan hal ini lagi minggu depan? Hal yang sama. Kalau iya, coba pikirkan sistemnya, bukan selesaikan tasnya sekarang. Yang kedua adalah, apakah ada orang lain di tim juga melakukan hal yang sama? Kalau ada, rancang sistemnya, buat AI-nya yang bisa dipakai oleh semua orang. Di sini yang saya maksud dengan buat AI-nya bukan Anda buat AI custom, seperti saya bilang, start small. Anda bisa tetap pakai ChatGPT, tapi Anda sekarang membuat custom GPT untuk itu. Yang ketiga adalah, coba Anda pikirkan apakah ada data atau input yang bisa otomatis dimasukkan ke dalam proses ini. Kalau iya, Anda punya peluang untuk gimana melakukan otomatisasinya. Tapi yang keempat ini yang paling penting. Bagaimana saya bisa membuat ini berjalan tanpa saya? Jadi kita rekap, AI assistant mindset itu Anda pakai AI untuk satu task atau tugas tertentu dan hasilnya adalah Anda jadi pekerja yang sangat efisien. Pada saat Anda mindsetnya adalah sebagai AI arsitek, Anda pakai AI untuk membangun sistem. Anda akan jadi leader yang lebih transformatif. Bedanya bukan pada tools. Anda tetap akan bisa pakai ChatGPT, Anda tetap bisa pakai Gemini, Cloud, atau apapun. Bedanya pada cara Anda berpikir dan melihat toolsnya. Sekarang action itemnya untuk minggu ini adalah ini. Identifikasi satu task yang paling repetitif Anda lakukan. Kemudian jangan tanya AI untuk melakukan tugasnya seperti apa. Tanya pada AI-nya, sistem apa yang bisa didesain dengan menggunakan AI itu untuk mengotomatisasi ini sepenuhnya. Tulis konsep sistemnya, nggak perlu sempurna, kemudian share di komen, tas apa yang Anda pilih, sistem apa yang Anda pikirkan, saya akan baca semuanya dan saya akan kasih feedback dalam waktu 2 minggu ke depan. Kalau Anda serius untuk transformasi dari AI user menjadi AI leader, subscribe di channel ini karena Anda akan belajar caranya, bukan sekedar toolsnya dan cara pakainya, tapi kita akan sama-sama belajar tentang strateginya dan bagaimana menerapkannya. Jadi jangan lupa subscribe karena di video berikutnya kita akan bicara lagi hal-hal tools apa yang bisa dipakai untuk membuat bisnis Anda lebih impactful dan menjadi AI first business. Sampai jumpa di video berikutnya.